Kali ini saya mengunjungi salah satu destinasi wisata laut di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Wisata hiu tutul menjadi tempat wisata yang berbeda dari objek wisata lainnya. Betapa tidak, pemandangan puluhan mamalia pemakan plankton bermunculan di perairan lepas pantai. Pemirsa, di pantai yang indah seperti ini kami akan menyuguhkan segmen wisata di Pantai Pasuruan. Dan di sini memang pantainya beda dengan yang lain, pemirsa, objek wisata yang karena di sini munculnya hiu tutul yang hanya muncul selama 1 tahun sekali. Waduh, seperti apa ya kira-kira besarnya hiu tutul ini? Mau tahu? Ikuti saya terus ya. Ayo Pak Abdullah. Supaya bisa melihat hiu tutul lebih dekat, pengunjung harus menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam. Adalah Pak Abdullah yang menemani perjalanan saya kali ini. Ini, depan ini ya. Nah pemirsa, kita saat ini dalam perjalanan untuk melihat hiu tutul. Waduh, lama nggak sih Pak ini? Kira-kira masih berapa kilometer? Kira-kira 1 mil dari bibir pantai. 1 mil dari bibir pantai. Wah, nggak apa-apa, dikasih aja pemirsa. Para nelayan yang sedang melaut menjadi pemandangan selama perjalanan saya untuk melihat hiu tutul. Sesekali kami juga disuguhi pemandangan aneka burung yang mewarnai langit pantai Lekop. Sambil menikmati perjalanan kita untuk melihat hiu tutul ini, Pak, saya mau tanya-tanya. Bapak sebagai tokoh masyarakat di sini dan juga mungkin beberapa masyarakat yang ada di bibir pantai ini, menurut Bapak bagaimana sih dengan adanya hiu tutul ini? Kami tahu spesifikasinya yang ada di nelayan ini, bahwa hiu tutul itu muncul itu berada di antara bulan 6 sampai bulan 12. Ini merupakan berkah bagi nelayan sini karena hiu tutul itu dikategorikan kiai daripada ikan. Kiai daripada ikan? Iya, kiai daripada ikan. Makanya di sini bilang ikan kikaki. Ikan kikaki berasal dari kiai. Ada sejarahnya dan ada itu ceritanya itu. Bagaimana Pak ceritanya itu, Pak? Boleh dong. Kita menikmati perjalanan ini, Pak. Ceritanya ada seorang kiai yang menerima semua murid, namun ada murid satu yang tidak diterima karena dia murid maling katanya. Ternyata takut kiai itu dibunuh oleh bapaknya yang memang warok di situ. Akhirnya murid itu diterima, tapi tidak dipelajari agama, dipelajari doa. Dan kiai itu mencoba untuk membaca doa yang diberikan itu, ternyata tenggelam. Munculnya ikan hiu tutul itu. Dia bilang, saya adalah kiai yang tidak ikut agama atau syariat yang apa adanya, milih-milih orang. Inilah jadinya saya menjadi ikan kiai. Saya akan muncul di suatu saat, tapi akan memberi manfaat kepada masyarakat pesisir. Begitu Pak ceritanya. Wah, menarik sekali ya ceritanya ya. Saat kami sedang asyik bercerita, Pak Abdullah menunjuk ke arah utara yang samar-samar memperlihatkan sirip ikan hiu. Dari kejauhan seperti ini, memang belum terlihat jelas. Namun, setelah perahu mulai mendekat, saya bisa melihat hiu tutul yang sedang bermunculan. Wah, itu saya sudah lihat. Waduh. Dari dekat saya bisa melihat mengapa hewan ini disebut hiu tutul, karena bintik-bintik dan garis-garis kuning menghiasi punggungnya yang berwarna keabu-abuan. Panjang tubuh hiu tutul ini bisa mencapai hingga 10 meter dengan berat lebih dari 1 ton. Wah, besar sekali ya. Ayo Bang, boleh nggak nyelam Pak? Tidak puas hanya melihat saja dari atas perahu, Pak Abdullah langsung turun dan berenang di laut. Walaupun badan hiu tutul jauh lebih besar dibandingkan dengan tubuh Pak Abdullah, namun ia sama sekali tidak takut untuk berenang mendekati hiu tutul. Pak Abdullah juga ingin menunjukkan kepada saya bagaimana caranya naik di atas punggung si hiu tutul. Saat Pak Abdullah mendekati hiu tutul, ia berusaha menggapai sirip yang berada di bagian atas tubuh hiu tutul.
Jarang kami temui keakraban antara manusia dengan hewan sebesar ini. Pemandangan seperti ini sungguh menakjubkan. Ikan itu ikan yang ramah, ikan yang bersahabat dengan manusia, membuat manusia hijrah dan ikut berenang. Hiu tutul sama sekali tidak seperti hiu pemangsa lainnya, karena termasuk hewan yang tidak mengganggu aktivitas melaut para nelayan. Ini sepertinya kalau saya hitung, waduh susah kayaknya ya. Penasaran? Ikuti saya terus pemirsa. Hiu tutul memakan plankton melalui air laut yang nantinya akan disaring melalui 10 lembaran penyaring yang berada di dalam mulutnya. Saat mendekat, terlihat jajaran gigi ikan ini yang konon memiliki gigi sebanyak 300 hingga 350 yang berukuran kecil. Selain tubuhnya yang besar, hiu tutul juga termasuk perenang yang lambat. Kecepatan berenang yang ia miliki hanya mencapai 16 km per jam saja. Wisata hiu tutul di Pantai Lekok, Kabupaten Pasuruan ini memberikan pengalaman yang lain dan menyenangkan. Pemandangan hiu tutul yang bermunculan di sekitar perahu nelayan menemani wisata saya kali ini. Pemirsa, menarik bukan wisata di Pantai Lekok, Pasuruan ini dan melihat hiu-hiu tutul yang sedang mencari makan. Dari Pantai Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, kita akhiri. Sampai jumpa. Ya, tidak terasa ya. Tidak terasa. Kita sudah di segmen terakhir. Sebagai penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan semoga saja berbagai sajian dari kami dapat memberi gambaran bagi Anda semua mengenai geliat pembangunan di Jawa Timur. Dan pastikan setiap tanggal 13 kami hadir ya. Iya. Menyapa Anda semua dimanapun Dengan Anda berbagai berada. macam informasi mengenai potensi-potensi daerah di Jawa Timur. Ya.